Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan rapat Google Meet virtual dalam rangka sosialisasi madrasah digital oleh penanggung jawab madrasah digital oleh Bapak Habibie. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana berkat pengorbanan beliau, berkat jasa beliau, kita bisa menikmati nikmat Islam, nikmat iman, hingga kita bisa melaksanakan ibadah sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara, ada beberapa sambutan dari Bapak Kepala yang ingin disampaikan terlebih dahulu terkait program MIK Hasri. Kepada Bapak Soeb Prianto, Kepala MIK Hasri, kami persilakan. Saya Pak Rafiq ya? Nggih, Pak. Halo, Pak Bibi, saya. Nggih. Monggo pun dimulai. Dimatiin. Halo. Halo, nggih Pak, dengar suaranya Pak. Oh, gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu wali murid sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga yang kami hormati Bapak dan Ibu wali kelas 3 dan kelas 4, juga yang saya hormati Pak Habibie dan juga Pak Rafiq yang pada malam hari ini memandu dan nanti akan jadi narasumber pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu, biar juga tidak lama, langsung saja. Jadi dalam rangka digitalisasi di lembaga kita, Madrasah IK Hasri, artinya selama ini atau sebelum kita melangkah ke digitalisasi, lembaga kita menggunakan sifatnya manual. Dalam hal dokumen kita masih manual, sedangkan eranya sekarang sudah era digital. Artinya ketika dokumen-dokumen itu bersifat manual, maka terancam akan hilang. Kalau ada kebakaran ya akan terbakar, kalau kena hujan ya nanti habis, tidak terbaca kena hujan. Termasuk data-data siswa yang ada di MIK Hasri yang sifatnya manual, di print out, itu terancam akan hilang. Dengan proses digitalisasi ini kita akan mencoba melangkah maju sehingga semacam data-data siswa yang tersimpan di digital atau dalam malam ini ada di aplikasi IDN kita, aplikasi pelajar, itu akan tersimpan. Walaupun HP kita misalnya sudah kobong, sudah ganti, akan tersimpan. Jadi
itu dalam rangka basis data sekolah atau data siswa yang ada di sekolah, sehingga ketika ada hal-hal nanti misalnya sudah lulus, sudah SMP, sudah SMA, ada data yang dibutuhkan di lembaga MI kembali, itu masih bisa kita buka. Nah, ketika datanya digital. Nah, dalam hal ini khususnya yang berkenaan dengan infak atau sedekah atau SPP lah yang selama ini ada di MI Kahasri, ini ada bahkan banyak kasus-kasus ketika Bapak Ibu sudah bayar SPP, nah itu ternyata kwitansinya hilang, yang bendahara juga kwitansinya hilang, jadi buktinya mana, akhirnya ada miskomunikasi yang wali murid bilang sudah bayar tapi bendahara belum bayar atau mungkin bayar ke guru. Nah, terjadi seperti itu miskomunikasi yang terjadi. Maka ketika proses digitalisasi ini infak atau pembayaran buku atau SPP atau tabungan nantinya itu akan tersimpan dalam basis IDN atau digital kita, sehingga Bapak Ibu tidak perlu repot-repot nanti minta tanda bukti kwitansi lah yang terancam akan hilang kepada bendahara. Itu akan tersimpan di aplikasi kita di IDN, bisa lihat di HP. Jadi ketika saya sudah bayar enggak ya? Katanya belum bayar. Nah, tinggal lihat di HP kita, aplikasi IDN kita, tinggal tunjukkan saya sudah bayar ini. Nah, jadi dalam rangka itu malam hari ini akan disosialisasikan bagaimana penggunaannya sehingga bisa memudahkan kita, seperti halnya pembayaran. Bapak Ibu kesulitan mau ke MI, luangkan waktu juga, luangkan tenaga, panas, repot, maka dalam hal pembayarannya pun sistemnya bisa online, sehingga kalau kemarin mungkin online-nya hanya lewat ATM. Dengan aplikasi yang baru kita ini, Bapak Ibu bisa membayarnya, bisa lewat Indomaret, bisa lewat Alfamaret, ya. Nanti biar dijelaskan oleh Pak Habibie. Intinya Bapak Ibu, semua ini kita lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian selama ada di MI Kahasri. Proses digitalisasi Madrasah Ibtidaiyah Kahasri. Karena tentunya bukan hanya di aplikasi pembayaran ini yang kita lakukan, tetapi juga yang ke siswa sudah mencoba, nanti bisa kita rasakan bersama. Terus kita akan melakukan pendekatan. Misalnya yang kita kembangkan dan sudah dalam proses ya digitalisasi ini adalah absensi fingerprint siswa back to school. Artinya nantinya Bapak Ibu putra-putrinya ketika datang ke sekolah, di sekolah itu harus absen finger. Nah, absen fingerprintnya itu akan terkoneksi kepada HP-nya Bapak Ibu. Jadi ketika anak saya nyampe di sekolah jam berapa, HP-nya Bapak Ibu itu bisa melihat anak saya masuk kelas jam sekian. Nah, itu akan terpantau dari rumah. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan dalam peningkatan pelayanan kita kepada anak-anak didik di MI Kahasri. Jadi banyak hal nanti yang akan kita lakukan, seperti di IDN ini ada validasi data yang kemarin sebagian sudah disosialisasikan, bagaimana data siswa itu bisa dibenarkan, bisa dibenahi. Kalau salah Bapak Ibu bisa membenahinya lewat aplikasi IDN di rumah. Juga ada fitur nanti pengumuman kegiatan sekolahan, Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi IDN itu. Kemungkinan juga e-learningnya nanti yang kemarin kita kesulitan, nah kita nanti akan kembangkan lagi agar tidak menyulitkan Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu mohon dukungannya dan mohon kebersamaannya proses digitalisasi MI Kahasri. Intinya memang kita ini sebagai awal Bapak Ibu sebagai wali murid juga mengawali digitalisasi di MI Kahasri, sehingga mungkin banyak tantangan dan kesulitan-kesulitan. Tapi selanjutnya nanti, nah ini akan dirasakan oleh kita bersama, ternyata tambah mudah, tambah enak, dan digital tersimpan, karena memang sudah zamannya, biar kita tidak ketinggalan tentunya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya, sudah hadir pada malam hari ini, meluangkan waktu dan tenaga, kesempatan, mungkin juga paketannya ini bisa nanti harus dikorbankan. Dan teman-teman seperti Pak Habibie sama Pak Rafiq memang menghendaki malam saja, karena ketika siang banyak yang tidak bisa gabung, mungkin atas kesibukan atau bekerja dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya atas nama Kepala MIK Asri mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu korbankan, baik tenaga, pikiran selama ini, malam ini, dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala MIK Asri atas waktunya menyambut program terbaru MIK Asri, yaitu Madrasah Digital. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Habibie Firdaus selaku pemateri atau penanggung jawab di bidang Madrasah Digital, program Madrasah Digital ini. Kami persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid maupun wali kelas 3 sampai kelas 6 karena sudah berkenan hadir, menyempatkan hadir, meluangkan waktunya untuk mengikuti acara sosialisasi Madrasah Digital yang nantinya akan berkenaan dengan pembayaran SPP online seperti itu. Langsung saja ya. Nanti saya akan membagikan layar di HP dengan tunggu sebentar. Oke. Ini adalah tampilan dari sistem KHSRI, sistem IDN, dan di sistem ini terdapat banyak fitur. Salah satunya fitur yang pertama yaitu fitur data siswa ya. Jadi data siswa berkenaan dengan data biodata dan kesehatan, lalu data orang tua, data keluarga, semuanya ada di sini. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu agar segera menginstal aplikasi IDN, aplikasi pelajar IDN di Play Store. Nantinya kalau bingung bisa menghubungi saya. Bagaimana caranya, atau sudah ada di YouTube KHSRI, dengan ketik saja di YouTube KHSRI channel, lalu ada nanti tutorial mengenai pembelajaran atau tentang aplikasi IDN. Dan di fitur ini saya bisa melihat beberapa siswa yang ada di berbagai kelas. Misalkan saya ingin mengetahui kelas ada berapa siswanya, itu saya bisa mengecek di sini. Nah, ini tampilan dari sistem KHSRI. Tampilan ini hanya berlaku di sistem KHSRI. Jadi kalau di tampilan HP orang tua tidak seperti ini ya, karena memang ini untuk semua kelas. Jadi saya bisa memantau semua kelas. Jadi saya bisa melihat kelas 1A jumlahnya berapa, nama-namanya siapa. Misalkan saya ambil contoh kelas
3A misalkan. Jadi di kelas 3A total jumlah siswa 35, nama-namanya sudah ada semua. Dan nama yang merah ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini nama yang belum melengkapi data. Jadi saya mohon pada Bapak Ibu untuk segera melengkapi data yang ada di aplikasi DN-nya. Jadi yang warna merah ini datanya belum lengkap. Nah, ini yang sudah 100%, ini sudah bagus, datanya sudah lengkap. Jadi untuk data ini orang tua bisa memperbaiki data yang salah. Misalkan namanya ada yang salah, bisa diperbaiki langsung lewat aplikasi ini. Nah, seperti itu. Lalu selain saya bisa mengecek kelengkapan data yang ada di aplikasi ini, saya juga bisa memberikan pengumuman lewat aplikasi ini. Nah, jadi di bawah di sistem kita itu ada humas, yaitu fitur pengumuman. Jadi dalam fitur ini saya bisa memberikan pengumuman yang langsung masuk ke HP jenengan, bukan lewat WA, tapi lewat aplikasi ini. Jadi nanti jenengan juga bisa melihat nantinya. Nanti saya akan tampilkan. Ini untuk tampilan laptop berbeda dengan tampilan HP. Jadi nantinya akan saya perlihatkan bagaimana cara melihat fitur pengumuman. Lalu yang kedua, yang pertama tadi fitur data, kelengkapan data siswa. Lalu yang kedua fitur pengumuman. Dan yang ketiga itu ada fitur pembayaran online Bapak Ibu. Nah, untuk fitur pembayaran online ini yang sudah saya upload datanya yaitu data dari kelas 1A sampai kelas 5A. Untuk kelas 5B sampai 6C masih belum selesai karena jumlahnya sangat banyak. Saya ngurusi 500 siswa, jadi memang perlu bersabar untuk kelengkapan data. Insya Allah malam ini atau paling lambat besok sudah selesai terupload semua seperti itu. Nah, di kelas ini nanti misalkan kelas 1A, saya juga bisa melihat siapa saja siswa yang sudah membayar ataupun yang belum membayar. Misalkan saya ambil contoh. Nah, ini kelas 1A atas nama Aditya. Nah, ini ada tagihan SPP bulan Oktober, November, dan Desember yang belum terbayarkan. Dan tagihan yang sudah terbayar nanti akan masuk di seberang kanannya, yaitu infak, SPP, lalu SPP Juli, Agustus, dan September, begitu. Untuk kwitansinya nanti tidak pakai kertas lagi Bapak Ibu. Kita kwitansinya menggunakan HP. Jadi nanti kwitansinya akan muncul pada layar HP Bapak Ibu, begitu. Lalu untuk tampilan tampilan dari HP orang tua, sebentar saya matikan dulu. Oke. Nah, ini tampilan dari HP ya. Jadi misalkan jenengan menginstal aplikasi pelajar ya, yang di sini. Nah, ini aplikasi pelajar. Jadi aplikasi pelajar ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Dimohon kepada semua wali murid agar menginstal ini. Jadi nanti ketika buka ini, misalkan saya ambil contoh data siswa, kepunyaannya Muhammad Bagas, Rizky Maulana, ataupun Agung Rizky Anggono. Misalkan saya buka Rizky Maulana. Nah, di sini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini tampilan HP ya. Ini tampilan HP berbeda dengan tampilan laptop tadi. Karena tampilan laptop tadi adalah tampilan sistem dari Kahasri. Nah, ketika tampilan HP seperti ini, untuk fitur kelengkapan data, jenengan bisa mengisi.
Misalkan di sini tertulis 14%, maka datanya masih belum lengkap. Jadi mohon dilengkapi, nanti banyak yang dilengkapi, contoh data peserta didik, dokumentasi keluarga, sampai data berkeluarga sosial, seperti itu. Nanti kalau bingung bisa tanya ke saya bagaimana cara melengkapinya. Lalu untuk fitur pengumuman yang tadi sudah saya sampaikan, itu ada di paling bawah, Bapak Ibu. Nah, di paling bawah itu saya pernah membuat pengumuman tentang hasil rapat guru, dan itu bisa dibuka. Nah, jadi ada gambarnya, tinggal kita baca nanti. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini adalah fitur pengumuman. Nah, lalu yang terbaru, yang baru rilis bulan ini, yaitu fitur pembayaran online. Yaitu di paling kiri ada gambarnya RP, tulisannya payment online, yaitu pembayaran online. Kita klik. Nah, di sini akan tertera beberapa tagihan yang harus kita bayar. Jadi misalkan di Skema Maulana ini bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 6 bulan masih belum terbayarkan. Tapi untuk masalah nanti ini kan saya baru upload. Jadi nanti mungkin dengan Pak, saya sudah bayar, tapi kok di sini kok masih ditagih, seperti itu. Nah, untuk itu nanti saya sampaikan ke Bu Dwi agar Bu Dwi langsung menghilangkan tagihan yang sudah dibayar, seperti itu. Jadi nanti disampaikan saja ke saya tagihan mana saja yang sudah dibayar, seperti itu ya. Lalu misalkan atas nama Rizky Maulana ini ingin membayar SPP bulan Juli. Nah, ini tinggal dicek saja. Nah, seperti ini. Nah, jadi SPP bulan Juli tinggal dicek saja, lalu tinggal bayar. Di bawah ada tombol bayar. Klik bayar. Nah, nantinya akan ada total yaitu 50.000, dan lihat cara bayar di paling bawah. Nah, di sini Bu tersedia berbagai macam cara pembayaran, bisa menggunakan Tokopedia, GoPay, Dana, Ayopop, Link Aja, dan lain-lain. Dan ada juga melalui retail terdekat kita, misalkan Alfamaret atau Indomaret. Tapi mohon maaf, untuk fitur pembayaran lewat Indomaret masih belum aktif, seperti itu. Jadi kalau mau bayar mending lewat Alfamaret dulu, seperti itu. Jadi yang untuk Indomaret masih belum aktif, akan segera kita aktifkan. Apabila jenengan punya M-Banking, Mandiri, BCA, atau BRI, atau BNI, dan bank lainnya, bisa membayar lewat mobile banking. Jadi membayarnya lewat online sekarang, seperti itu. Misalkan saya ingin bayar lewat bank BRI, misalkan seperti itu, tinggal diklik bank BRI. Nah, nanti akan ada pilihan lagi, e-banking atau M-banking atau ATM. Nah, biasanya yang sering yaitu karena sama-sama enak, maka kita pakai M-banking, biasanya seperti itu. Kalau ATM biasanya juga butuh keluar rumah. Kalau M-banking kita tinggal di rumah saja langsung bayar. Nah, untuk pembayaran lewat bank BRI terkena biaya admin Bapak Ibu, yaitu tadi tertera tagihannya 50.000, dan yang paling kanan atas tertulis 51.500. Jadi pembayarannya nambah 1.500, seperti itu. Untuk khusus bank BRI. Apabila bank lainnya setahu saya itu ada yang 3.500. Tapi yang paling murah itu yaitu bank BRI ini, 1.500. Gitu. Kalau yang lainnya kadang nambah 3.500. Kalau di Alfamaret itu sama sih 3.500 atau 4.000 mungkin. Saya lupa. 5.000 Pak, 5.000. Beda soalnya. Itu nanti cek aja ya kalau mau bayar lewat Alfamaret. Mungkin kadang ketika kita ujian mau ujian itu sangat banyak antrian di sekolah.
dan kita ingin mengurangi itu Bapak Ibu. Jadi bisa membayar lewat e-banking, bisa lewat Alfamart atau lewat bank lain. Jadi kita menyediakan pembayaran online, jadi seperti itu. Nah, nanti ketika sudah membayar, nanti ada langkah-langkahnya di sini. Langkah-langkahnya sudah jelas. Nanti tinggal diikuti saja langkah-langkahnya. Apabila sudah selesai membayar, nanti akan keluar kwitansi. Keluarnya yaitu di sebelah sini. Di atas pojok kanan atas di sini ada riwayat pembayaran. Nanti diklik. Nah, karena ini masih belum bayar, jadi siswa belum memiliki data transaksi. Jadi munculnya seperti itu. Karena masih belum bayar. Begitu. Nanti apabila sudah membayar akan ada kwitansi yang tertera di sini Bapak Ibu. Tapi pembayaran ini tidak harus ya. Kita ingin mempermudah Bapak Ibu apabila tidak ingin ke sekolah atau berada di luar kota atau lagi ada acara tapi ingin bayar tuh bisa lewat online seperti itu. Kalau lewat sekolah juga nggak apa-apa, kita juga menyediakan pembayaran lewat sekolah seperti itu. Dan untuk mengecek kwitansi dari sekolah atau kwitansi siswa yang sudah bayar itu bisa langsung masuk ke aplikasi ini. Jadi sekalipun bayarnya online ataupun offline, kwitansinya akan masuk ke HP masing-masing orang tua seperti itu. Misalkan saya ingin lewat sebentar ya. Oke. Misalkan tadi atas nama Rizky Maulana, kelas 5A saya bayar tunai di sini. Nah, misalkan saya ingin mencari, kelas 5A tadi atas nama Rizky Maulana, membayar lewat sekolah seperti itu ya. Nah, ini tampilan dari sekolah Bapak Ibu. Apabila jenengan bayar di sekolah, nanti akan diklik tunai di sini oleh Bu Dwi. Nanti akan diklik tunai, nanti akan masuk ke misalkan Juli ya. Kita anggap Juli. Oke. Jadi pembayaran sudah berhasil atas nama Rizky Maulana. Jadi kita mau cek. Nah, ini contoh kwitansinya akan seperti ini dari sekolah. Nah, ini adalah contoh kwitansi dari sekolah. Jadi atas nama Rizky Maulana, bayar SPP Juli, tanggal 13 Agustus. 13 September 2021. Nah, lalu di tampilan bentar. Nah, ini tampilan di Rizky Maulana tadi. Bulan Juli sudah tidak ada Bapak Ibu. Di bulan Juli sudah tidak ada tagihan. Kita lihat di riwayat pembayaran. Nah, ada tertulis tanggal bayar 13 September 2021. Kita klik, maka akan muncul kwitansi seperti ini Bapak Ibu kwitansinya. Ini kwitansi dari sekolah yang masuk ke HP masing-masing orang tua. Jadi
Kapan membayarnya? Tanggal 13 jam 19.40. Jadi akan tertera di sini. Dan kwitansi ini tidak akan pernah hilang sekalipun jenengan anak jenengan sudah naik kelas. Jadi akan selalu tersimpan di HP orang tua kwitansinya. Lalu bagaimana Pak jika HP-nya hilang atau HP-nya rusak? Apakah kwitansinya hilang? Tidak Bapak Ibu, kwitansinya akan tetap ada seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembayaran online ini. Kalau ada yang bertanya, monggo saya buka pertanyaan. Yang ingin bertanya bisa di kolom komentar, bisa diketik pertanyaannya di kolom komentar yang nantinya akan dibacakan oleh Pak Rofik seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa paham, diberi kemudahan dalam memahami program MI Kahasri yang terbaru, yaitu online payment. Nah Pak Bibi, kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari wali murid yang mohon untuk bisa dijelaskan biar lancar. Pertanyaan pertama itu dari akun Vidafir. Lewat Dana sudah bisa ya Pak? Monggo dijawab. Iya, bagaimana tadi pertanyaannya Pak Rofik? Mohon diulang. Pertanyaan pertama itu lewat Dana. Dana itu Lewat Dana. aplikasi Dana seperti itu ya. Iya. Ya. Langsung saya jawab. Tadi sudah ada pilihannya Bapak Ibu. Jadi di aplikasi itu ada pembayaran lewat berbagai macam aplikasi. Salah satunya itu Dana tadi. Bentar saya kasih gambaran. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di aplikasi Dana ini ada. Nah, ini ada Tokopedia, GoPay, Dana, Blibli, lalu Alfamart. Cukup lengkap Bapak Ibu. Tinggal dipilih mana yang sudah sesuai dengan aplikasi yang sudah ada di HP orang tua. Pertanyaan selanjutnya Pak Bibi dari akun Sia Imajinasi. Pembayaran via GoPay dan Tokopedia, karena tadi tidak disebut mungkin Pak. Apa sudah aktif? GoPay, Tokopedia. Oke. GoPay bisa, pakai GoPay bisa. Nanti tinggal Bapak Ibu ikuti saja langkah-langkahnya. Sudah sangat lengkap langkah-langkahnya. Sudah saya baca, sudah lengkap. Tinggal diikuti langkah-langkahnya. Jadi insya Allah langkah-langkah itu sudah paling jelas. Tinggal dipraktekkan kepada orang tua. Untuk Tokopedia juga sama, sudah lengkap. Jadi memang kita sediakan berbagai macam fitur pembayaran agar memudahkan orang tua. Jadi seperti itu. Pertanyaan dari akun Ririn Serba Bisa Online. Ini sepertinya sama Pak Bibi. Lewat link aja. Apa sudah aktif? Kalau aktif itu kena biaya berapa kira-kira Pak Bibi? Kalau link aja, bentar ya, saya coba. 2.500 untuk biaya adminnya. Tahu saya yang paling murah itu dari Bank BRI, seperti itu Bapak Ibu. Itu 1.500 itu sudah yang paling murah. Jadi di atas itu ada yang 2,5, ada yang 3,5. Itu tergantung dari aplikasinya, mintanya seberapa gitu, beda-beda. Terima kasih Pak Bibi. Selanjutnya dari akun Vitadian. Untuk pembayaran online apa masih berlaku? Offline Mas? Offline. Ya.
untuk pembayaran offline itu masih berlaku. Ini hanya sekolah menyediakan dua macam pembayaran, offline dan online. Karena tidak semua wali murid pinginnya offline, kadang ada yang ingin online, yang mau ribet, nggak mau ke sekolah karena jauh atau di luar kota, jadi pinginnya online, sudah online. Apabila dekat dari sekolah atau ingin bertemu dengan dui, bisa offline. Dan nanti dari offline itu juga akan dimasukkan online seperti itu, jadi di-online-kan. Untuk pembayaran offline tidak terkena biaya admin. Jadi misalkan SPP-nya 50.000, ya sesuai bayar 50.000 kalau bayar offline di sekolah. Tapi ya gitu, dengan antri, lalu ramai, dan di sekolah kadang ya kekurangan di sekolah sih kadang kita mau bayar sore gitu kita nggak bisa, kita harus online seperti itu. Adanya mungkin pagi dan duduk pun jam 12 ke atas mungkin guru sudah pulang gitu. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu untuk uang SPP jangan dititipkan ke guru seperti itu ya. Karena sudah ada tugasnya masing-masing di sekolah kita. Bagian keuangan, beli, bagian pembelajaran ya ke guru. Jadi memang diusahakan jangan nitip ke guru. Takut kenapa? Bukan kita tidak percaya, tapi takut ya manusia kadang lupa, kadang gimana gitu kan. Jadi lebih baiknya langsung ke guru seperti itu. Selanjutnya dari akun Anik Kuriri Pak Bibi. Ini ada yang sudah coba bayar. Itu kira-kira apa sudah masuk? Ya, yang ada yang sudah praktek ya, bagus sekali. Ya, saya apresiasi ya. Saya senang sekali kalau ada yang sudah praktek. Untuk kemarin, ini kan sebelumnya saya sudah pernah sosialisasi kelas 1 dan kelas 2 itu dapat 5 hari atau 4 hari yang lalu, saya lupa. Itu sudah praktek dan itu memang masuk langsung. Ini mohon diaktifkan suaranya biar saya bisa mendengar atas nama siapa, nama lengkap siapa, monggo bunyi kiri diaktifkan Sudah suaranya. masuk Ustaz. Lana Ustaz. Oh, kelas 3B. Iya. Ngapunten enggak? Saya enggak hafal soalnya, lana banyak. Iya, nggak apa-apa. Iya, iya. Pakai BCA. Pakai BCA. Nah, Jalur berapa? 4,5. Oh, 4,5. Oh, Iya. iya, iya, enggak apa-apa ya dicoba. Oke, enggak apa-apa. Iya. Punyanya BCA. Iya, iya. Andai kan punya DTI mungkin lebih murah 1.500 seperti itu. Sebentar saya coba cek ya Bunda ya. Saya coba Iya. cek di sistem kami sebentar. Iya. Jangan dimatikan dulu. Apakah sudah masuk atau belum? Kalau lewat HP sudah masuk ya tadi? Dicek ya? Sudah masuk. Oke, sebentar. Sudah ada kwitansinya juga. Alhamdulillah. Lana kelas 3B ya Bunda? Iya. Kelas 3B. Jadi memang keunggulan, salah satu keunggulan dari sistem kami itu langsung real time. Jadi saat itu belajar, ya saat itu juga masuk. Jadi gitu. Lana, oh iya. Nah ini, oke. Nanti Bang BCA ada 3 bulan ya? Iya. Ya, jadi di sininya ada tulisan Bank BCA di person Bank BCA dan tanggal 13 gitu. Jadi memang langsung satu bayar langsung masuk dan dapat kwitansinya seperti itu. Ya, terima kasih ya sudah mendukung program kita. Oh iya Ustaz, sama-sama. Ya mungkin lanjut Pak Rofik pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya Pak Albi. Berarti sudah tidak menggunakan kartu infak lagi nggih Pak dari akun Alif YNR. Kartu infak. Sebentar. Untuk kalau kita menggunakan seperti ini, sepertinya ya kita tidak menggunakan kartu infak lagi karena satu, kalau kartu infaknya hilang ya sudah kita selesai, kita lupa. Bukan salah kita ya, sudah memang
memang normal manusia lupa, kadang ya gimana lagi gitu. Jadi memang kita tidak menyediakan, malah kita nanti tidak memakai kartu infak lagi, ataupun kita kasih Pak, minta tolong kwitansinya mana, kita udah gak pakai itu. Mohon dicek di aplikasi itu kwitansinya. Mungkin jawaban kita seperti itu. Dulu juga akan seperti itu. Tapi apabila ada wali murid yang memang ngotot, minta kwitansi kita memang tidak percaya, kita printkan seperti itu. Tapi ya sama saja nanti ulang juga rusak, kwitansinya juga lecet, mungkin dia hilang, basah, ataupun lain. Jadi memang kita untuk bulan ini tidak menggunakan kartu infak lagi, begitu. Dari akun Meris Fenty, pembayaran infak melalui online ini apakah bersifat pribadi Pak Bibi? Apa tidak bisa dilihat orang lain kecuali pihak sekolah? Untuk pembayaran infak atau SPP ini sifatnya pribadi juga. Jadi tidak orang lain tidak tahu kita bayar berapa, infak kita berapa, kita belum bayar tidak, itu tidak tahu. Jadi memang yang tahu hanya sekolah. Budi yang tahu hanya Budi dan saya, karena yang megang itu hanya dua. Sistemnya SPP yang megang hanya dua, yaitu saya dan Budi. Jadi memang duanya ini, dua orang ini hanya yang tahu gitu. Untuk orang lain, bahkan guru pun nggak tahu. Guru pun nggak tahu kecuali saya dan Budi. Orang tua pun nggak tahu. Jadi memang dua itu yang saya dan Budi saja. Dan juga masing-masing HP orang tua. Pribadi memang. Dari akun Hanawa, apa IDN harus 100%? Punya Maulana di peserta didiknya itu masih ngisinya 95%. Apa ini berpengaruh dalam pembayaran online? Untuk kelengkapan data tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh bagi pembayaran SPP online. Jadi apabila data yang tidak lengkap maka tidak bisa bayar. Enggak. Jadi data itu ya fitur data, tidak ada kaitannya dengan fitur SPP online. Tapi kalau ingin bisa bayar SPP online harus diaktifkan fitur, harus diaktifkan, harus pasang, harus install aplikasi belajar IDN. Untuk data ini kenapa kok saya ingin semuanya harus 100%? Karena ketika guru itu ingin lihat data siswa itu bisa lewat aplikasi, bisa lewat tanya ke kita, tanya ke saya, ini namanya Pak, saya ingin nama orang tuanya siapa ya. Jadi kan kalau lengkap itu bagus. Kalau bisa 100%, kenapa harus 20%, kenapa harus 30%? Jadi kalau bisa lengkap ya lengkapi saja. Untuk kurangnya 5%, Pak saya kurang 5%, Pak kira-kira kurangnya gimana ya? Untuk di di masing-masing kelas itu sudah ada satu siswa yang sudah 100%. Nah, jadi dengan tanya ke bunda itu, misalkan Bunda Lana, misalkan sudah 100%, itu bisa ditanya gitu di masing-masing kelasnya gitu. Jadi ditanya siapa ya yang IDN-nya sudah 100%, saya mau tanya ini gimana caranya biar bisa 100% seperti itu. Jadi antara wali murid atau antara orang tua bisa sharing lewat PA bisa 100%. Dari akun Sylvia Megawati Pak Bibi, awal masuk di aplikasi pelajar kok tidak bisa gitu Pak? Apa karena kelas 6B belum terdaftar? Untuk yang mau masuk, mau pertama kali masuk daftar itu harus konfirmasi dulu ke saya Bu ya. Jadi nanti akan saya kasih nama lengkapnya anaknya dan juga NIS-nya. Jadi NIS-nya itu ada di saya. Jadi dengan tinggal
WA saya, nanti saya kasih nama lengkapnya, lalu NIK-nya. Dan apa namanya, setelah dicoba nanti kalau tidak bisa, masih tidak bisa, monggo sekolah bisa menemui saya. Nanti akan saya bantu agar bisa masuk ke aplikasinya. Jadi ini tidak ada kaitan dengan belum diupload. Untuk yang belum diupload itu adalah data dari SPP Bapak Ibu. Jadi yang data SPP kelas 5B, kelas 6A dan 6B itu masih belum saya upload. Jadi bagi yang sudah install aplikasi siswa kelas 5B sampai 6C tidak ada tagihan, karena memang tidak saya upload seperti itu. Ada pertanyaan dari akun Arin Cantika Pak Bibi. Dari Bank Permata biaya adminnya berapa Pak? Saya belum begitu hafal ya Bapak Ibu ya, untuk bank ini itu sudah tercantum, kalau nggak salah sudah tercantum di total. Nanti kalau jenengan klik nanti ada biaya, misalkan biaya SPP-nya 50.000, nanti akan keluar entah itu 52.000, berarti kalau 52.000 berarti 2.000 biaya adminnya, seperti itu. Saya tidak hafal kalau apa namanya bank ini, cuman beberapa saja yang saya hafal. Nanti jangan cek saja ya lewat aplikasinya, nanti diikuti langkah-langkahnya, akan nanti kena biaya admin berapa. Ya mudah-mudahan nggak sebesar apa namanya 4,5 tadi ya, mungkin 1.500 atau 2.000 mungkin. Saya kurang paham juga kalau masalah biaya admin itu. Dari akun Sian Imajinasi Pak Abi, ini sudah mencoba pembayaran lewat GoPay, Tokopedia, Dana, dan tidak ditemukan MIK Hasri, nama MIK. Jadi transaksi tidak bisa dilanjutkan. Ini bagaimana Pak? Oh gitu. Ya, terima kasih sebelumnya untuk atas nama Jian Imajinasi, orang tuanya. Ini nanti saya klarifikasi ya ke pihak GoPay, Tokopedia dan Dana. Nanti apakah di sistemnya mereka masih apa namanya trouble atau gimana? Kadang gitu. Cuman besok saya klarifikasi ke pihak GoPay, Tokopedia dan Dana, apakah bermasalah atau gimana. Nanti saya akan klarifikasi. Dan nanti kalau sudah mereka jawab, misalkan bisa gitu ya, sudah bisa, nanti akan saya sampaikan lagi ke apa namanya ke orang tua atau wali murid. Dari Ananda, dari akun Rafiq. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya wali murid dari Nanda Rafiq. Tadi ada tamu. Bagaimana caranya kalau Bank BRI? Terima kasih. Ya, untuk Bank BRI tadi Ibu bisa dilihat nanti pembayarannya ada Bank BRI, nanti ada 3 macam pilihan, e-banking, m-banking dan ATM. Nah gitu, nanti sudah ada langkah-langkahnya, di sana sudah jelas langkah-langkahnya apa saja, yang langkah pertama, langkah kedua sampai langkah terakhir sudah ada di sana. Tinggal diikuti sampai selesai, dan nanti akan kalau sukses nanti akan transaksi kwitansinya akan ada di HP orang tua, seperti itu. Ada wali murid yang tidak masuk Google Meet. Ini mohon maaf kurang tahu, soalnya ketika sudah gabung itu sudah langsung muncul di layar. Jadi kalau tidak muncul mungkin ada trouble. Kami sendiri juga kurang mengerti, ada beberapa wali murid tidak bisa gabung, tapi ini sudah direkam Bapak Ibu, insya Allah bisa dilihat tayangan ulangnya di MIK Hasri Channel. Kemudian pertanyaan dari akun Indah Fernanda Pak Bibi. Untuk pembayaran infak, saya barusan lihat punya anak saya bulan Juli belum bayar, padahal sudah terbayar, itu bagaimana Pak? Ya. Waalaikumsalam. Untuk pembayaran infak atas nama Anda dari anak dari Indah Fernanda, mungkin nanti saya
sampaikan ke Bu Budi ya. Jadi nanti apabila tagihannya sudah dibayar, misalkan bulan ini sudah sudah bayar dan dan masih tertagih di tertagih di SPP, SPP, berarti belum ditunai sama Bu Budi. Begitu. Karena memang untuk yang kelas 4 dan 5, 4A sampai 5A itu masih baru saya upload. Jadi kemungkinan besok akan dikerjakan oleh Bu Budi, siapa saja yang bayar akan langsung ditunai. Seperti itu. Itu saja besoknya mudah. Jadi nanti apabila yang belum bayar nanti bisa sudah bayar tapi masih belum ditunai, nanti bisa konfirmasi ke saya atau ke Bu Budi seperti itu. Dari akun Vidafir ini mengalami kebingungan Pak Bibi. Jadi sudah 100%, ini saya kurang jelas 100% ini apa datanya, apa langkah-langkahnya, ini saya nggak tahu. Mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya akun Vidafir untuk memperjelas pertanyaannya gitu. Ya. Monggo akun dari Vidafir bisa diaktifkan suaranya, karena pertanyaannya masih saya bingung itu. Iya Bapak Habibie, untuk data wali murid, wali kan ada wali itu ya Pak ya, kan ikut orang tua kandung, jadi itu harus diisi atau bagaimana Pak? Kalau diisi menggunakan data ayah atau ibu? Untuk data wali itu kalau bisa diisi ya diisi saja, seperti itu Ibu. Jadi diusahakan diisi. Tapi kalau misalkan nggak ada wali sama sekali ya dikosongin saja, seperti itu. Ya, untuk foto KTP itu harus disertakan ya Pak ya? Iya, Bisa disesuaikan, disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya gitu. Kalau memang ada walinya ya disertakan saja walinya, foto walinya gitu, fotokopi KTP walinya gitu. Oh gitu Pak. Jadi kan itu foto kayak KTP-nya harus diisi semua ya, KTP, KK gitu, akta semua harus untuk 100%-nya gitu loh. Nanti apabila masih tidak 100%, nanti bisa menghubungi saya atau orang tua yang sudah datanya sudah 100%. Terima kasih Mbak Bibi. Mungkin saya bisa bantu. Punya saya sudah 100% Pak. Oke. Ya, jadi ini ayah ibu, kalau ngisi data yang ini ngisi data pelajar itu, kalaupun memang kosong, misalkan tadi seperti data wali nih, kan nggak ada wali kalau sudah ikut ayah sama ibunya. Jadi jangan dikosongi, di tanda strip saja. Kalau dikosongi dia akan tidak bisa 100%. Kalau diisi tanda strip dia akan masuk terdata, ada datanya, ngoten Pak. Jadi diisi tanda strip semua akan bisa terisi sampai bisa 100%, ngoten Pak. Kalau saya seperti itu. Jadi misalkan kayak siswa atau dulu ijazah TK belum ada, itu bisa diisi tanda strip. Nah, jadi dia sistem membacanya sudah ada isinya gitu. Kalau dikosongi tanpa diisi apa-apa itu dia tidak terbaca, ngoten. Ngoten mungkin bisa membantu Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Mungkin seperti itu ya, karena memang kita butuh pengalaman dari berbagai macam orang tua yang sudah mencoba bagaimana caranya agar 100%. Jadi memang salah cara seperti itu. Jadi gitu. Terima kasih Bunda. Lanjut Pak. Pertanyaan berikutnya Pak Bibi dari akun Laili Eli ini menanyakan biaya admin yang paling murah. Barangkali ada yang tidak ada biaya adminnya Pak. Untuk biaya admin itu ada, bukan memang online ya, karena kita bekerjasama dengan pihak B, pihak bank, ya pasti ada gitu. Kalau memang yang paling murah tadi ya BRI mobile banking ya, BRI itu 1.500. Tadi saya cek 1.500. Kalau yang lain ada yang 3,5, ada 2,5 begitu. Untuk yang tidak terkena admin ya kita masuk offline, kita ke sekolah. Tapi ya gitu, kadang berburu ada, kalau ada jam lebih jam 12 kadang ada rapat kita, jadi kita tidak bisa melayani ketika ada rapat seperti itu.
Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari akun Maris Venti. Ini menanyakan fitur pengumuman. Apakah nanti ada notifikasi apabila ada pengumuman dari sekolah? Mengingat jarang untuk membuka aplikasi, Bapak. Terima kasih. Ya, untuk fitur pengumuman yang sudah ada di aplikasi Belajar itu akan ada notif. Jadi akan ada notifikasi seperti WA. Jadi akan ada semacam WA seperti itu. Karena memang saya jarang menggunakan fitur itu karena kita mungkin terlalu nyaman dengan aplikasi WA, apa-apa WA, jadi memang saya kurangi, dan nanti kedepannya saya akan menggunakan fitur itu. Saya akan seseringkah menggunakan fitur itu, dan notifnya akan sama dengan itu. Terima kasih Pak Habibie. Alhamdulillah, barusan juga sudah terjawab semuanya. Pertanyaan terakhir dari akun Maris Venti. Alhamdulillah, pertanyaan tadi sudah mewakili dari Bapak Ibu yang tidak mengikuti rapat Google Meet hari ini, karena memang sistemnya memang nggak bisa banyak-banyak mungkin, maka yang ingin gabung pas nggak bisa gabung seperti itu. Sekian mungkin Bapak Ibu rapat Google Meet sosialisasi pembayaran online dari tim Madrasah Digital yang dipimpin oleh Bapak Habibie. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.